Jadi kalau saya dulu memang dari SMA tuh kebetulan nonton Movie Magic ya kalau nggak salah, ada acara TV tentang behind the scene film. Lihat itu tuh kayaknya wah asik banget gitu ya kalau ngerjain efek gitu buat film. Belum ngerti visual efeknya itu karena special effect waktu itu yang diliatin. Eh, tapi apa namanya sekolahnya kan nggak ada kalau di sini ya. Jadi tapi saya juga punya kebetulan punya apa ketertarikan sama dunia seni rupa gitu ya. Saya memang backgroundnya eh, suka menggambar lah gitu dari kecil. Udah gitu yang ada pada saat itu saya kebetulan di Bandung itu kampus-kampus desain ya. Jadi saya belajar desain dulu, saya belajar visual art dulu gitu. Setelah itu di akhir-akhir masa kuliah ketika orang-orang juga sibuk berusaha untuk lulus, saya mencari sendiri gitu informasi mengenai ya dunia post production gitu. Kebetulan waktu itu saya ini kisah nyata juga mungkin saya beli buku Asia Image gitu. Sebenarnya buku itu gratis setelah saya masuk post production, tapi waktu itu saya beli di toko emperan gitu. Terus ini apa sih gitu, kayaknya keren banget gitu peralatan editing segala macam. Ada alat grading apa dan saya lihat perusahaan-perusahaannya. Jadi saya juga berusaha mengenal nih perusahaan post production tuh apa aja sih di regional. Kebetulan Asia Image itu Asia Tenggara ya kalau nggak salah. Jadi ada kantor-kantor yang pada akhirnya setelah saya lulus saya masuk ke sana gitu ke salah satu kantornya namanya Video Headquarter Post ya. Jadi post production base-nya di Singapura tapi dia kebetulan ada beberapa negara dan ada di Jakarta juga. Nah saya cukup lama lah masuk ke industri. Jadi masuknya ke iklan dulu. Masuk ke iklan karena waktu itu juga kita pengennya sebenarnya ke film tapi industri film pada saat itu belum seproduktif sekarang gitu ya. Saat itu kita ya nyari apa yang bisa membuat kita berkembang dulu lah ya. Lihatnya kayaknya iklan kebutuhannya sampai saat ini pun nggak berkurang gitu karena itu bagian dari industri yang lebih luas ya iklan itu. Dia bagian dari marketing. Nah, jadi saya lama karena dari tahun 2004 sampai sekarang mungkin sekitar 15 tahun ya, 15 tahun di iklan. Jadi lama di iklan, saya juga nggak terburu-buru ke film karena ya kita menunggu kesiapan juga. Kita juga menunggu kesiapan sama kesempatannya ke film. Sama mungkin kebetulan yang teman-teman yang lain juga kan kesempatan juga ya. Kita lihat pas ada film, kebetulan film pertama itu saya ngebantuin Alenia ya, Serdadu Kumbang. Lupa lagi tahun berapa ya, mungkin tahun 2010 mungkin atau 2009 saya lupa. Nah itu tapi saya nggak aktif gitu, nggak aktif ke film atau nyari kerjaan film enggak karena kita udah biasa di iklan, udah punya klien di iklan lah gitu. Jadi nggak terlalu serius masuk dan penetrasi terus. Ada teman-teman lain yang memang membuka studio untuk film, nah kita tuh nggak gitu. Kita tuh emang sampai saat ini masih ngerjain iklan dan kita ikut kalau diajakin gitu. Kalau kebetulan diajakin. Nah kebetulan kemarin secara nggak sengaja ya kita akhirnya masuk ke film yang lumayan visual efeknya tuh berat gitu ya kayak Wiro misalnya. Nah di situ karena kita juga udah lama terus kita liatin maksudnya kita karena udah cukup lumayan pengalaman lah kita liatin apa yang kita bisa lakukan gitu di film. Nah gitu kan itu challenging ya buat kita, oh ini film fantasi, film action fantasi gitu. Nah itu banyak hal yang kita mampu lakukan kita bisa liatin di situ gitu. Nah itu kesempatan buat kita waktu itu. Pasca itu barulah mungkin film mulai agak lebih berani lagi ya bukan berani mungkin kita lebih banyak diajakin lah gitu masuk ke industri film lebih dalam. Jadi sekarang ya lanjut lagi ada film lagi gitu sih kurang lebih. Iya menarik awalnya iklan. Kalau Mas Adi fee-nya lebih gede mana Mas? Iklan atau iklan atau layar lebar Mas? Kalau TV sih masih lebih itu. Kalau cerita tentang saya ini panjang banget. Saya termasuk lucky bastard menurut saya. Karena kalau saya ceritain tahun 98 itu kerusuhan. Dan saya baru masuk kuliah.
saya sastra, tiba-tiba termasuk keluarga saya udah swasta, masa pedagang dan apapun. Dan dari kecil saya emang hobi kelas 4 SD tuh suka nonton. Saya ingat banget tuh bioskop zaman dulu, pokoknya saya selalu pegang bapak-bapak yang tua, pegang ke belakang tangannya. Pokoknya tiap hari saya lihat pergi gitu, terus dipegang suatu saat. Lu anak siapa? Anak ini. Kok lu nonton mulu? Akhirnya kesamperin. Nah dari situ saya emang suka film. Saya dan orang itu kenal sama saya, kelas 4 SD saya udah megang positif seluloid, saya steam bag. Potong, dan saya keliling-keliling, saya lempar pamflet. Itu saya kelas 4 SD kalau itu. Dan suatu saat saya pernah ngobrol sama itu, dan saya masih ingat banget itu namanya Bang Buyung, dia bilang gitu. Bang Buyung enak ya kerja film kayak gini. Kata siapa nggak enak, nggak ada duitnya. Nah 98 kerusuhan, saya kerja sambil kuliah. Ada salah satu kafe itu di Aston. Nah di sisi seberang itu, di depan itu ada post production yang baru buka dari Australia. Jiwan, namanya PT Grade One, Jiwan. Nah waktu itu saya jadi waiter di depan kafe itu, terus ada bule-bule, pokoknya semuanya Australia. Saya orangnya asal jeplak aja ngobrolnya. Saya kasih bir atau apa gitu, langsung, may I work in your company? Kata dia, no, kata dia. Nah tiba-tiba saya ingat banget tuh pas hari Jumat saya pulang dari kuliah, saya lagi bersih-bersihin table di kafe itu. Terus si bule itu, si bos saya lah istilahnya, Ben Alvarez keluar dari lobi itu, karena kantor itu tidak ada restroomnya, jadi harus ke lobi hotel. Tiba-tiba datang ke saya lagi ngelap, hey you, come, gini ngefakin saya gitu kan. Okay, you wanna join with my company? You can start it on Monday. Are you sure? Terus tiba-tiba saya nggak tahu. Saya masuk, wah saya jadi di sana jadi office boy, apapun semuanya saya bersih-bersih. Suatu ketika itu perjalanan saya dia trust sama saya nggak ngerti. Waktu itu semua pelaku itu Australia semua. Ada orang lokal, saya masih ingat Hendra, dia kerja di Studio 41. Dia bilang, tiba-tiba, saya ingat banget saya masih umur 19 tahun di situ, karena masih 18 atau 19 gitu. Tahun 99, 98 mau mendekat 99. Nah band itu, dia umur 35 tahun kalau nggak salah. Dia birthday di Dharma Wangsa, saya diundang. Semua investor dia dan apapun. Terus dia bilang, Adi kita mau buka nih mesin baru, waktu itu baru editing kalau nggak salah. Editing dan mesin grading. Semua pakai celluloid dan apapun. Pertama saya cek aja gitu kan. Tapi saya tertarik, terus dia bilang, Ben bilang, I give you opportunity, what do you want, kata dia. You want to become colorist, producer, or editor, kata dia. Terus gue bilang, gue mau jadi bos, gue bilang gitu. Gue mau jadi kayak lo, gue bilang gitu kan. Pas umur 35, karena ini motivasi, karena gue ngeliat, wah gitu. Pokoknya dari situ gue suka ngambil invoice, tiap production house, apapun. Terus di situ ada colorist namanya, saya masih ingat banget, Rick Pagliaroli. Itu termasuk, saya bilang sama dia El Capitano gitu. Karena dia dari Tap House New York, dan saya ngeliat karya-karyanya dia tuh, dia ngerjain Soundgarden, Black Hole Sun, All for One, kayak gitu-gitu, terus sama film apa, dulu terkenal sangat besar. Tiba-tiba dia capek dan apapun, saya pasang film gini-gini, saya selalu ikutin gitu kan. Terus tiba-tiba bos saya bilang, Adi, I think you have to stop your school or whatever. Gue bilang, gue mau kayak gitu, udah stop aja dulu, maksudnya suruh cuti dulu gitu kan. Nah sampai di situ saya grading dulu, waktu itu masih DaVinci 888 pakai celluloid, semuanya saya baca tutorial dan apapun, wah itu pernah suatu saat crash. Dan saya di-yelling fuck gitu-gitu, tapi suatu saat saya keluar gitu, nongkrong mana Kertajaya gitu-gitu. Terus dia keluar, ya udah lu oke, kita baik lagi. Nah dari situ saya ngerasa waktu pas di Rick itu saya kayak deja vu. Saya pasang celluloid, ini yang saya mau waktu itu gitu. Tapi saya terlepas dari apapun, mereka kirim saya ke LA, ke Amsterdam, itu ikut workshop semuanya.
sampai saya ketemu Quentin Tarantino belajar, maksudnya kayak kita diskusi dan apapun. Terus sampai sama Kevin Shaw yang color scientist, dia belajar sama Dave Marshall, dia dari antara celluloid dan apapun. Saya dikasih buku-bukunya. Tapi dia bilang this is a thing kata dia, ini benda. Bisa karena terbiasa, tapi tes itu nggak bisa kata dia. Jadi dia bilang, lu pokoknya saya masih ingat banget sama Rick itu guru saya. Saya ada 4 guru jadi teh. Ada Rick Pelgrolori, saya ingat banget, Timothy Pisegar, dia dari Tape House New York 2 orang. Ada Albert Gu, terakhir Kamal Ghani. Nah Kamal Ghani itu angkatan IKJ dan semua anak IKJ pasti kenal sama dia, semuanya masih. Tapi kan orang bilang, wah Adi lu asistennya Kamal. Tapi saya anggap guru saya ada 4. Gitu. Dan saya belajar semua punya karakter 4 itu. Dan itu ya saya ambil positifnya seperti apa. Nah after dari pertama kali grading itu saya ya kayak accidentnya lagi, Kamal Ghani itu pulang kampung ke KL. Pertama job saya itu James Ashburn kalau nggak salah, Indosat M3. Wah dia apalagi dia colors yang cukup terkenal Australia. Dia bilang, bos saya bercandain sesama Australia, ini lu harus nungging katanya karena dia maksudnya gay ya kan. Jadi gue grading harus nungging katanya kan. Karena pasti dia itu kan. Terus tapi ya udah sambil bercanda. Nah, dia bisa lihat waveform semuanya. Waktu itu kita ngerjain Indosat M3 masih ingat banget saya. Dari celluloid yang color menjadi black and white. Dia hanya lihat vector scope, dia diam aja. Terus tiba-tiba besok I wanted that kid working with me. I'm working in Jakarta kata dia. Ya udah, terus wah lu harus kerja sama dia. Nah, after dari situ nama saya mulai, biasanya saya habis itu baru deh, ya saya anggap maaf aja lokal baru ngerja sama saya. Biasanya kalau kita sesama lokal, saya anggap kita bukannya itu banyak yang kita nggak terlalu disupport sih menurut saya. Apalagi background saya bukan siapa-siapa, gitu maksudnya. Kalau saya sih, saya bilang pernah saya ngobrol sama bos saya waktu itu Ben, boys, why you give me this opportunity? Dia bilang, you are prodigy, dia bilang. Misalnya, talenta yang diberikan Tuhan tanpa lu sadari gitu. Nah, that's why saya bikin company Prodigy House. Jadi semuanya itu berkolerasi gitu loh. Nah, jadi kalau menurut saya cuma bilang sama yang di sini, bekerja itu passionnya itu harus kuat gitu loh. Yang lu harus suka dan apapun pasti rezeki pasti ada. Karena saya nggak tahu apa yang saya lakuin gitu waktu itu. Apalagi zaman era saya sekolah itu pasti karena pertemanan. Lu nongkrong di mana, lu jadi semana. Tapi gue termasuk saya yang rebel pindah ke sini karena nggak pernah mau berteman yang satu-satu itu aja. Gitu. Kalau saya sih pindah jam. Itu suka duka saya sih sekarang menjadi kaloris. Ya emang networking ya, wah luar biasa perjuangannya. Atau loncatannya sebenarnya. Ya betul loncatan. Tapi ya kembali lagi, yang motivasi saya untuk menjadi coloris sampai sekarang dan apa saya diajakin untuk Prodigy House, banyak teman-teman saya maksudnya senior-senior saya itu kerja di luar negeri gitu loh. Malah sempat saya bilang sama Patrick, waktu itu saya kasih tahu Patrick, ini ada pos namanya Alvarez Studio dan saya sempat mau ke sana. Tapi saya ditawarin untuk bikin di sini gitu. Tapi teman-teman banyak yang ngobrol nih, waktu itu gue keluar negeri aja kali ya. Gini. Terus dia bilang jangan keluar negeri. Mungkin lu kesini dengan harga, tapi maksudnya gimana cara bentuk sesuatu yang lu bikin, lu suka gitu, lu suka dan lu bikin bentuk. Nah kita, kayak saya Prodigy House, saya bilang emang tim saya bukan tim hebat gitu loh. Tapi saya yakin punya passion yang lebih kuat dan ada kuisinya gitu loh. Tapi makanya kalau di film mungkin karena kita ngebahas film, saya film kan nggak terlalu banyak gitu loh. Tapi 1, 2, tapi karena emang saya berawal karena suka banget film malah menurut saya. Dan kayak saya, aduh ini gue harus dapetin ini dapetin. Tapi alhamdulillah bersyukur selalu apa yang saya yakinin itu ternyata dapat gitu loh. Menarik banget Mas. Oke, nah Mas Iva tadi kan sempat belajar online ya. Oke. Nanti orang nggak mau sekolah lagi Mas, gimana? UMN tutup ntar. Gimana Mas? Gue tuh mau nonton film sesedih apa ceritanya, gue nggak pernah nangis.
kita di sini semua seniman dan pasti ada egonya masing-masing gitu. Kenyataannya di lapangan sedang terjadi kekurangan orang, kekurangan pekerja film gitu. Kayaknya nggak ada yang tertarik di sound, ini semuanya tertarik di jadi pemain semua jangan-jangan.